Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Mesiana Hartoyo. Saya mahasiswa dari Universitas Haloleo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen S2. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Strategis oleh dosen pengajar Ibu Profesor Nurwati SMSI. Baiklah, langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung mempresentasikan tentang bagaimana etika relasi karyawan dan perlakuan adil di tempat kerja. Tujuan utama dari pembahasan ini adalah memahami etika, hak-hak karyawan, dan perlakuan adil. Semuanya merupakan pembentuk dari relasi karyawan yang positif. Topik kita ini meliputi dasar-dasar etika dan perlakuan adil di tempat kerja, apa yang membentuk perlakuan etis di tempat kerja, menggunakan alat-alat manajemen sumber daya manusia untuk mempromosikan etika dan perlakuan adil, mengelola pendisiplinan karyawan, dan mengorelasi karyawan. Oke, langsung saja, bagaimana sumber daya manusia merupakan aset penting yang menunjang keberhasilan suatu organisasi. SDM adalah pelaksana seluruh kebijakan organisasi sehingga perlu dibekali dengan pengetahuan yang memadai. Kemudian sebagai inti dari manajemen sumber daya manusia, sebagian besar karyawan mengharapkan lebih. Sebagai contoh, mereka mengharapkan pemberi pekerja memperlakukan mereka secara adil dan mendapatkan lingkungan kerja yang aman. Oleh karena itu, pada pembahasan kali ini kita akan berfokus pada etika relasi karyawan dan perlakuan adil di tempat kerja. Perlu kita ketahui, yang pertama itu bagaimana dasar-dasar etika dan perlakuan adil di tempat kerja. Kemudian kedua, bagaimana meningkatkan kinerja dalam praktik SDM di seluruh dunia. Ketiga, bagaimana meningkatkan kinerja alat-alat SDM untuk manajemen lini dan wirausahaan. Yang terakhir, bagaimana mengelola relasi karyawan. Oke, yang pertama itu kita akan menjelaskan dasar-dasar etika dan perlakuan adil di tempat kerja. Etika atau etis adalah prinsip-prinsip tingkah laku yang mengatur seorang individu atau kelompok. Sebenarnya hukum adalah pedoman yang jauh lebih sempurna mengenai apa itu etika, karena sesuatu mungkin saja secara sah secara hukum tetapi tidak benar, atau benar tetapi tidak sah secara hukum. Title 7 and Civil Rights Act memberikan hak kepada karyawan untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap pemberi kerja jika ia meyakini telah didiskriminasi karena rasnya. Kemudian kebanyakan hukum juga mencerminkan kebijakan publik. Dengan kata lain, pemerintah memperlakukan hukum untuk mendukung tujuan kebijakan publik. Salah satu dari cara melihat kejelasan etika perusahaan adalah mengetahui seberapa adil perusahaan tersebut memperlakukan karyawannya. Kemudian, persepsi adanya keadilan berhubungan dengan komitmen karyawan yang lebih tinggi, kepuasan yang lebih tinggi dengan organisasi, pekerjaan, pemimpin, dan perilaku kewarganegaraan organisasi yang lebih baik. Kemudian, meningkatkan kinerja praktik SDM di seluruh dunia. Pabrik Foxconn di Shenzhen, Tiongkok, tanggung jawab sosial yaitu korporat merujuk pada sejauh mana perusahaan seharusnya dan benar-benar menyalurkan sumber daya untuk meningkatkan satu atau lebih segmen masyarakat selain dari pemilik atau pemegang saham perusahaan tersebut. Penindasan dan viktimisasi, beberapa ketidakadilan terjadi secara menyolok. Penindasan pengucilan seseorang untuk melecehkan dan menganiaya telah menjadi masalah yang semakin serius. Pemerintah Amerika Serikat menunjukkan bahwa meskipun definisi penindasan bervariasi. Berikut faktor-faktor yang membentuk perilaku etis di tempat kerja. Yang pertama yaitu 1. Kelonggaran moral, usia pekerja, tekanan dari atas, kebijakan dan kode etik, penegakan, pengungkapan dugaan pelanggaran, kultur organisasi, dan pengendalian kecurangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan meningkatkan kinerja alat SDM untuk manajer lini dan wirausahaan. Manajer mempunyai berbagai alat manajemen sumber daya manusia yang dapat ia gunakan untuk memelihara etika dan perlakuan adil. Kita akan membahas hal-hal tersebut. Yang pertama yaitu alat seleksi. Cara yang paling sederhana untuk menyetel sebuah organisasi secara etika adalah dengan memperkerjakan lebih banyak orang yang etis. Penyaringan etika harus dimulai bahkan sebelum pelamar melamar. Gunakan materi perekrutan yang menekankan komitmen perusahaan terhadap etika. Kemudian kedua, alat-alat pelatihan. Pelatihan etika biasanya dilakukan dengan memperlihatkan kepada karyawan cara untuk mengenali dilema etika, cara menerapkan
kode perilaku untuk memecahkan masalah, dan cara menggunakan aktivitas personel seperti praktik disipliner dengan cara yang etis. Kemudian pelatihan harus menekankan dukungan moral dari pilihan etis dan komitmen perusahaan yang mendalam terhadap integritas dan etika. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kinerja melalui SDM. Untuk mengelola suatu program etika tidaklah mudah atau murah. Untuk melakukannya dibutuhkan perhatian yang hampir terus-menerus dari manajer puncak perusahaan, serta investasi dalam menetapkan, memantau kode etik, dan melatih karyawan. Yang terakhir, alat penilaian kinerja. Penilaian yang tidak adil dapat mengirimkan sinyal bahwa pemberi kerja atau memaafkan perilaku tidak etis. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah mendisiplinkan karyawan. Yang pertama itu memastikan bahwa buktinya mendukung tuntutan kesalahan karyawan. Kemudian pastikan untuk melindungi hak karyawan dalam mendapatkan perlakuan yang adil. Selanjutnya berikan peringatan yang memadai kepada karyawan mengenai konsekuensi disipliner dari dugaan kesalahannya. Peraturan yang diduga telah dilanggar harus cukup berkaitan dengan operasi yang efisien dan aman dari lingkungan kerja tertentu. Kemudian lakukan investigasi yang adil dan memadai terhadap perkara tersebut sebelum menerapkan pendisiplinan. Kemudian perhatikan hak karyawan untuk mendapatkan nasihat hukum. Jangan merampas martabat bawahan Anda. Ingatlah bahwa beban buktinya ada pada Anda dan dapatkan faktanya, serta jangan bertindak lagi selagi marah. Selanjutnya bagaimana pendisiplinan tanpa hukuman. Yang pertama yaitu menerbitkan peringatan lisan untuk pelanggaran pertama. Kedua, jika insiden lainnya terjadi dalam 6 minggu, terbitkan peringatan formal tertulis dan berikan salinannya dalam berkas personal karyawan tersebut, dan lakukan diskusi singkat dengan karyawan tersebut. Kemudian berikan cuti pengambilan keputusan berbayar 1 hari. Jika insiden lainnya terjadi dalam 6 minggu berikutnya, beritahu karyawan untuk mengambil cuti berbayar 1 hari dan untuk mempertimbangkannya apakah ia ingin mematuhi peraturan perusahaan. Karena karyawan tersebut kembali bekerja, ia akan bertemu dengan Anda untuk memberikan keputusannya. Kemudian jika tidak ada insiden lebih jauh dengan yang terjadi dalam tahun berikutnya atau lebih bersikap skors berbayar 1 hari tersebut dari berkas orang tersebut. Selanjutnya saya akan membahas mengelola relasi karyawan. Relasi karyawan atau employee relation adalah aktivitas yang melibatkan pembentukan dan pemeliharaan hubungan. Karyawan pemberi kerja yang berkontribusi pada produktivitas, motivasi, moral, dan pendisiplinan yang memuaskan, dan untuk memelihara lingkungan kerja yang positif, produktif, dan kohesif. Kemudian pemberi kerja menggunakan berbagai alat komunikasi untuk mendukung upaya relasi karyawan mereka. Sebagai contoh, sebuah situs jejaring universitas mengatakan, "Kami percaya kami harus membuat karyawan kami mendapatkan informasi sepenuhnya mengenai kebijakan, prosedur, praktik, dan tunjangan kami." Selanjutnya yang terakhir sebagai penutup dari pembahasan saya ini, etika dan perlakuan adil memainkan peran penting dalam mengelola karyawan di tempat kerja. Terdapat banyak hal yang mempengaruhi perilaku etis di tempat kerja. Manajer dapat menggunakan metode SDM untuk mempromosikan etika dan perlakuan yang adil. Mengelola disiplin dan privasi karyawan merupakan keterampilan manajer yang sangat penting. Dasar-dasar dari proses disipliner yang adil meliputi aturan dan regulasi yang jelas. Relasi karyawan itu adalah aktivitas yang melibatkan pembentukan dan pemeliharaan hubungan karyawan pemberi kerja yang positif, yang berkontribusi pada produktivitas, motivasi, dan pendisiplinan yang memuaskan untuk mempertahankan lingkungan kerja yang positif, produktif, dan kohesif. Baiklah, mungkin itu saja presentase saya tentang etika, relasi karyawan, dan perlakuan adil di tempat kerja. Lebih dan kurang yang mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.